Oke guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Pada konten kali ini kita akan membahas soal matematika dan soalnya ini saya ambil dari salah satu sekolah dan sekolahnya ini dari sekolah Binus School ya yang ada di Serpong dan topik kali ini adalah tentang udah ada di sini ya. Direct and inverse proportions. Jadi kita akan belajar tentang perbandingan lurus dan perbandingan terbalik ya. Jadi di sini ada 3 file. Filenya saya berikan di link di kolom deskripsi. Kalian boleh download ketiganya, boleh print. Dan sebentar lagi kita akan bahas soal-soal berkaitan direct and inverse proportions. Yuk, seperti apa soalnya? Nah, sebelum kita kerjakan, saya membahas terlebih dahulu. Untuk direct proportions, itu perbandingannya adalah seperti ini ya. If y is directly proportional to x, then y equals kx, where k is a constant. Ya. Kalau inverse proportions itu berbanding terbalik. Jadi if y is inversely proportional to x, then y equals to k over x, where k is constant. Nah, dari kedua rumus ini, kita akan coba belajar menjawab dari pertanyaan-pertanyaannya. Yuk, kita lihat dari yang nomor 1 ya. Nomor 1 seperti ini ya. If n is directly proportional to m square, and n equals to bla 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 when m equals 2.5, find. Nah, ini kayaknya nih agak rumit ya. Kemungkinan boleh pakai kalkulator ya. Mungkin di sekolah di BINUS sepertinya boleh pakai kalkulator, tapi please correct me ya kalau mungkin dari kalian ada yang sekolah di BINUS mungkin boleh atau tidak ya. Tergantung dari gurunya ya. Nah, jadi dia bilang ini direct proportional. Jadi rumusnya menjadi seperti ini ya. N sama dengan K M square. Nah, dia bilang find the value of n. Nah, kita harus cari dulu nilai konstannya. Dia bilang n-nya kan 9,375 sama dengan K dikali M. M-nya 2,5 square ya, kayak gini. Nah, di sini kalian coba hitung, nanti nilainya saya dapatkan hasil nilai K-nya adalah 1,5 atau 3/2. Di sini saya menggunakan kalkulator ya. Oke, biar agak cepat di konten ini. Jadi, equation-nya itu adalah 3/2 M square. Nah, ini kita rewrite lagi equation-nya yang dari formula ini ya. Kita rewrite seperti ini. Nah, maka dari itu kita bisa find the value of n when m equals to 3. Jadi, seperti ini dan kalian akan dapatkan hasil n-nya adalah 27/2. Ini jawaban yang 1A. Oke, lanjut ke 1B. Find the values of m when n equals to bla bla bla. Nah, karena equation-nya udah dapat tadi tuh, equation itu yang ini ya. Jadi, kamu tinggal memasukkan aja. Kalau n-nya 181,5, sini 3/2, m square. Nah, itu berarti kita bagi ya, seperti ini. Nah, kalau kalian boleh pakai kalkulator, nanti didapat m square equals to 121. Nah, di sini kalau kalian root square hasilnya adalah plus minus, jangan lupa ya. Jadi hasil untuk M-nya adalah plus minus 11 untuk yang bagian B seperti ini ya. Ini adalah jawaban yang nomor 1A dan 1B. Oke, lanjut kita ke nomor 2-nya. Nomor 2-nya yang ada di kanan. Nah, saya zoom. If y is directly proportional to x cube. Nah, jadi ini kita tulis dulu formatnya seperti ini ya. Y-nya 108, K, X-nya itu 3/3. Nah, kita cari nilai K-nya dulu nih. Itu berarti nilai K-nya adalah 4 ya. Saya dapatkan. Nah, equation connecting itu berarti seperti ini. Kamu tinggal rewrite lagi just like this. Ya, kamu rewrite lagi jadi seperti itu ya. Lanjut untuk yang B, kalau persamaan A-nya udah betul sebenarnya udah nggak terlalu susah. Kamu tinggal tulis seperti ini, tinggal masukin X-nya itu 7 gitu ya. Jadi 4 kali 7 cube. Di sini saya dapetin hasilnya 1372. Sama dengan yang B ya. Untuk yang C itu, kamu rewrite lagi equation-nya sekarang. Y-nya tuh 4.000. Nah, kamu diminta cari nilai dari X-nya, X cube. Nah, ini kan X cube-nya 1000, berarti X itu adalah cube root ya, dari 1000. Jawabannya X adalah 10, guys. Oke, jadi ini penting ya untuk kalian bisa menentukan equation-nya ya. Kalau equation dari yang A-nya aja salah, itu berarti kemungkinan besar jawaban-jawaban berikutnya itu bisa salah juga. Seperti itu.
Oke, lanjut. Kita ke soal berikutnya nomor 3. Nomor 3, saya zoom. If y is inverse proportion. Oke, kalau inverse proportion, kalian tulis ya dibagi ya. Seperti karena inverse proportion to akar X. Jadi di sininya 6K akar 9 ya. X-nya kan 9. Jadi di sini nilai K-nya adalah 6 kali 3 ya. Itu berarti 18. Equation-nya itu kamu rewrite lagi menjadi y equals 18 per akar X. Nah, find the value of y when x equals 25. Jadi ini tinggal seperti ini, guys. 18 dibagi 5. Ya, hasilnya seperti ini. Kalian boleh pecahan atau desimal. It's up to you. Oke, lanjut guys ke nomor berikutnya, nomor 4. Nomor 4, Z is inverse proportional to X. Jadi ini Z sama dengan K dibagi X ya. Z-nya itu 5, K-nya itu 7. Berarti nilai K-nya kalau kamu kali silang adalah 35. Jadi equation-nya kamu rewrite lagi 35 dibagi X. Nah, ini ditanya find the value of X. Kalau ininya seperti ini ya. Jadi nilai X-nya adalah 35 dibagi 70 alias X-nya setengah. Oke, ini jawabannya ya. As usual, kalau kalian merasa saya speed-nya terlalu cepat, kalian boleh pause video ini jadi bisa sesuaikan dengan speed belajar kalian ya. Oke, lanjut. Kita ke soal berikutnya, soal nomor 5. Ya. Soal nomor 5, if B is inverse proportional to A. Jadi kalau kayak inverse proportional begini, B equals K dibagi A. B-nya kan 3,5, A-nya itu kan 2. Berarti nilai K-nya adalah 7. Kita tulis lagi equation-nya, itu B equals 7 dibagi A. Lalu, find the value of B. Jadi, seperti ini ya, tinggal dimasukin 1,4. Jadi, B-nya adalah hasilnya 5 di sini ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Nomor 6, di sini dia bilang ada variabel Q square. Jadi, kalau Q square inverse proportion, kan K dibagi P plus 3, seperti ini ya guys. Dia bilang waktu Q-nya 5, jadi 5 kuadrat, K. Nah, P-nya itu 2 tambah 3. Seperti itu. Kamu tinggal, ini kan K bagi 5. Jadi nilai K-nya itu sebenarnya adalah 125. Dapatnya dari mana? K square, nanti dikali 5 ya, kayak kali silang, seperti itu. Lalu, kita tulis lagi equation-nya. Jadi di sini 125 dibagi P plus 3. Nah, sekarang find the value of Q when P equals to 17. Jadi, kalian tinggal hitung ini 17 tambah 3. Hasilnya adalah 125 dibagi 20. Nah, kalian simplify, hasilnya di sini 25 bagi 4. Lalu untuk Q, di sini plus minus akar dari 25 per 4. Hasilnya adalah plus minus, untuk Q hasilnya adalah 5 per 2. Ya, itu adalah hasilnya ya. Jangan lupa plus minus ya guys. Kalau untuk ada square seperti itu, kalau kamu root square harus ada plus minusnya. Ini ada jawaban ya untuk yang page keduanya. Silakan kalian bisa cocokin dulu. Kalau kalian mau pause video ini boleh, ada yang mau ke toilet atau ada yang mau ambil minum, silakan. Oke, kita akan lanjut ke file berikutnya. File berikutnya itu file yang kedua ya. Jadi ini kan diambil dari revision ya, revision paper 3 untuk term test yang kedua ya. Itu sekitar mungkin bulan ya Oktober, November, Desember ya. Kita akan lanjut ya. Ini adalah file keduanya, ini adalah homework ya. Oke, ini Oktober tahun 2022. Jadi ini PR-nya kita lihat ada 3 nomor saja. Oke. Oke. Bagaimana untuk menjawab soal nomor 1? Ya, nggak terlalu sulit. Ini seperti kayak soal perbandingan ratio seperti biasa ya. Karena sebenarnya topik direct proportion ini atau inverse proportion kan sebenarnya ya pengembangan dari atau dasar topik-topik seperti rasio, skala, map, dan sebagainya. Nah, ini harga 6 kilo anggur itu 7,2 dolar. Kamu bisa mencari 1 kilonya dulu, guys. Berarti ini gimana? 1 kilo pasti lebih murah. Yaitu caranya,
Kalau yang sebelah kiri kamu bagi 6, berarti yang sebelah kanan bagi 6 juga dong. Iyalah, beli 1 kilo anggur ya lebih murah lah. 6 kilo kan 7,2, 1 kilo. Di sini 1,2. Oke. Nah, sekarang kamu belinya banyak nih, 25 kilo nih, guys. Nah, kan berarti di sini kali 25. Nah, berarti yang ke sebelah kanan juga kali 2, 5 ya. Nah, 1,2 kali 25 di sini saya dapatkan $30. Seperti itu. Jadi jawabannya $30. Ups, sorry. Jadi jawabannya adalah $30. Lanjut untuk yang nomor 2. Nomor 2 ini ada table dan dia bilang L directly proportional to W square. Find the equation connecting L and W. Nah, kita tulis dulu ya, kalau ada seperti ini, berarti L sama dengan K kali W kuadrat. Ya. Kemudian kita harus cari nilai K-nya. Nah, pertanyaannya pakai data yang mana nih? Kita harus pakai data yang ada di dalam tabel. Yang angkanya lengkap itu cuma yang di tengah. Jadi kita mau nggak mau pakai yang itu. Jadi L-nya itu 18, K-nya itu 6 square seperti itu. Jadi 18 sama dengan K kali 36. K-nya itu nanti dapatnya hasilnya setengah. Jadi equation connecting itu jawabannya yang ini, yang A, jawabannya adalah L sama dengan setengah W kuadrat. Ya, itu jawaban untuk yang bagian A-nya. Nah, untuk bagian B, ya yang B ini kan value of P yang ini ya. Berarti, saya tulis sebelah kiri aja, kosong. Kamu tulis lagi ini ya, connection equation connecting-nya. Jadi L-nya itu kan P value-nya, jadi kamu ganti P setengah. Nah, W-nya itu 2 square. Nah, kamu hitung ini berarti jawaban P-nya adalah 2, guys, ya. C. Nah, sekarang untuk yang C saya tulis di sebelah sini aja ya, pakai warna hijau aja, guys. Nah, yang C itu pakai yang angka ini ya. Kita tulis dulu ya connecting equation-nya seperti ini. Nah, W-nya kan Q, berarti setengah Q kuadrat, itu L-nya 72, guys. Nah, kamu kali silang, jadi 72 kali 2 hasilnya adalah 144 sama dengan Q square. Nah, Q-nya, hasil Q-nya adalah plus minus akar dari 144. Jadi plus minus 12. Makanya di soal dia bilang find the possible value. Jadi ada 2 jawaban, bisa 12 atau bisa min 12, seperti itu. Dan yang terakhir untuk jawaban yang ini, yang bagian D ya. Saya coba hapus dulu biar ada space di sebelah sini. Jadi show that W equals to 8 akar 2 ketika L-nya sama dengan 64. Nah, seperti biasa kita tulis dulu connecting-nya. Connecting equation-nya. Ini untuk yang D. L sama dengan setengah W square. Show that, ya, L-nya 64 ya. Berarti ini 64 setengah W kuadrat. Nah, ini kan kamu kali silang ya. Berarti 64 kali 4 hasilnya di sini adalah 128. Nah, jadi W-nya itu adalah akar dari 128. Atau W-nya bisa dibilang adalah 8 akar 2. Jadi terbukti ya, sama ya. Oke, oke. Yuk, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal yang nomor 3. Soal nomor 3 adalah demikian ya. Oke. Nomor 3. Jadi ada sebuah kolam ya, di mana lily pad grows. Jadi ada area-nya directly proportional to the square root. Square root ya. Directly proportional. Nah, itu berarti kayak gini ya. Yang A, area directly proportional to the square root. Square root seperti ini. Ya. Jadi square root itu akar bahasa Indonesianya. Nah, dia bilang area itu 12 setelah 64 hari. Jadi N-nya 64. Nah, 12 ini K, ini kan 8. Jadi berapakah nilai K-nya? Kalian tinggal bagi aja 12 dibagi 8, hasilnya itu 1,5 atau 3/2 ya. Berarti equation connecting-nya itu, jawaban di sini adalah A sama dengan 3/2 akar N. Kayak gitu ya. Itu jawaban untuk yang A. Nah, untuk jawaban yang B, kamu rewrite lagi seperti ini. Nah, tinggal masukin after 625 berarti N-nya kamu ganti 625 ya. Nah, itu jadinya hasilnya adalah akar 625 itu kan 25 ya kali 1,5. Ini saya pakai kalkulator ya. 37,5 cm square. Nah, untuk yang C seperti biasa rewrite lagi
seperti ini. Nah, dia minta arenya itu 15 sekarang. Nah, berapa N-nya? Nah, ini artinya kamu 15, kamu bagi dulu 3/2. Nah, 15 bagi 3/2. Di sini hasilnya adalah 10 akar N. Berarti N-nya adalah kamu kuadratin ya. Untuk kalau kayak begini, kan kamu mau nyari N ya. Akar N itu 10, berarti 10 kuadrat sama dengan N. Jadi N-nya adalah 100 days ya. N-nya adalah 100 hari. Oke guys. Demikian ini untuk jawaban yang file kedua ya. Saya agak sedikit zoom out. Kalau kalian mau pause video ini biar bisa nyocokin jawaban kalian, silakan. Sekali lagi, kalau kalian merasa saya berbicara atau ngajar terlalu cepat, boleh pause soal demi soal sehingga kalian bisa ngikutin speednya dengan sesuai speed kalian ya. Oke, lanjut lagi kita ke mana nih? Ini homework sudah. Kita ke soal mana nih guys? Sorry, file yang pertama ternyata masih ada jawabannya. Masih ada soalnya. File yang pertama kita belum bisa selesai guys ternyata. Yuk kita jawab dulu ya. File yang ini, yang pertama. Kita coba jawab soalnya. Jadi, it is given that Q is inverse proportional to P ya. Nah, ini jadi jawabannya express Q in terms of P. Nah, ini Q inverse proportional. Jadi K bagi P. Nah, 0,25 K dibagi P-nya itu 2 ya. Jadi nilai K-nya adalah 0,5. Jadi express K in terms of P jadi seperti ini. Nah, ini jawabannya. Find the value of Q. Nah, jadi seperti ini kalian tulis. Nah, P-nya kan 5. Nah, kamu masukin. Nah, jadi Q-nya adalah 0,1. Nah, untuk yang C, di sini kamu tulis lagi. Nah, sekarang Q-nya 0,2 di sini ya. Jadi nilai P-nya adalah sebenarnya adalah 5 bagi 2 nih. Kalian bisa hitung buktikan dengan kalkulator juga, guys. Oke ya. Sorry guys, ini kelewatan tadi file yang pertama ya. Ini yang file pertama ya, betul. File pertama. Oke, kita akan lanjut ke berikutnya. Saya cek lagi ya. Ini file yang pertama semuanya sudah. Lalu file yang kedua PR-nya ini juga sudah. Kita akan lanjut ke soal berikutnya yaitu file yang ketiga ya. File ketiga ini kayak ada juga ini sebenarnya topic coverage ini kita baru belajar unit 6-nya direct inverse proportion ya. Ada 2 unit lain yang mungkin akan keluar di exam-nya di sekolah Binus. Oke, mungkin next time kalau saya dapat soalnya kita akan bisa bahas bareng. Nah, kita akan lihat dari soal yang pertama ya, yang ini ya. A consignment of fodder can feed bla 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 cattle ya. Jadi ini ada tempat makanan bisa kasih makan cattle itu apa ya? Sapi atau kerbau ya. Untuk 50 hari ya. Diasumsikan semua sapinya itu makan dengan porsi yang sama ya. Nah, kita diminta menghitung jumlah hewan yang kalau makanannya itu bisa buat 75 hari. Nah, jadi saya menggunakan perbandingan logika seperti ini ya. 1.260 hewan itu bisa makan 50 hari ya tadi ya. Nah, kalau cuma ada satu hewannya, itu berarti makanannya long last berapa hari. Berarti kan yang sebelah kiri ini kamu bagi dengan angka 1.260, angka yang sebelah kanan bukan kamu bagi, melainkan kamu kali, karena kan lebih lama ya guys. Seperti itu. Jadi di sini gila, 63.000 hari. Wih, aman ini, makmur dia. Nah, berarti kalau dia minta untuk 75 hari, ada bisa berapa hewannya. Nah, ini kamu harus hitung, ini bagi berapa. Untuk 3.000, kita bagi 75, oke, bagi 840. Yang ini kita kalikan 840. Jadi jawabannya ada 840 kettle ya. Jadi jawabannya number of kettle itu untuk 75 hari dia semakin sedikit ya. Masuk akal ya. Karena kan semakin banyak jumlah hewannya, harinya akan semakin sedikit dong ya.
Oke, lanjut. Nah, yang di bawahnya, numbers of days, um, an equal consignment of water can last if it is used to feed. Oke, sekarang hewannya lebih banyak nih. Tadi kan saya ambil perbandingan ya, satu cattle itu bisa buat makan 63.000 hari. Sekarang kalau hewannya itu ditambah makin banyak, nah harinya tentu semakin sedikit ya. Berarti ini kan dibagi, sorry, ini bukan dibagi, dikali 1575. Nah, yang ini jawabannya berarti kita bagi, guys. Dibagi 1575. Nah, hasilnya adalah berapa ini? 63.000 bagi 1575. 40 hari ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini mirip ya, cuma ini atlet ya. Jadi di sini ada 72 atlet ya, 72 men ya, saya anggap aja bisa buat makan ya untuk 6 hari ya, seminggu lah 6 hari itu ya, Senin sampai Sabtu. Sekarang kalau cuma ada satu atlet aja yang latihan di campnya itu, dia bisa buat makan berapa lama? Nah, kamu lihat sebelah kiri kan kamu bagi 72, berarti yang sebelah kanan apakah kamu bagi? Tentu tidak, kamu kali. Ya, kamu harus kali karena kan orangnya cuma satu, cuma dikit. Jadi di sini saya dapatkan 432 hari. Ya, gila bos tahun ini ya, lebih malah. Nah, sekarang kalau 18 atletnya absen. Nah, orangnya tinggal berapa tuh? Mula-mula kan ada 72, absen 18. Kalau kita kurangi, sisanya ada 54 orang. Jadi 54 orang ini ya bisa makan berapa hari? Nah, yang sebelah kiri ini kan kamu kali 54, berarti yang sebelah kanan saatnya kamu bagi 54 ya, berbanding terbalik di sini dapat 8 hari aja. Nah, ini dengan asumsi ya, state the assumption made, asumsinya adalah, saya tulis di atas, atlet, ya, each of atletnya itu eat same portion. Jadi nggak ada yang nambah, nggak ada yang lebih sedikit gitu ya. Jadi anggap semuanya ya satu porsi sama, imbang ya. Itu adalah asumsinya. Oke, lanjut ya guys ke nomor 3. Nah, if Q is inverse proportional, jadi Q inverse proportional seperti ini ya guys, P square. Kalau Q-nya 3, P-nya itu 5, itu berarti nilai K-nya adalah, di sini saya dapatin 75. Equation connecting itu berarti Q sama dengan 75 dibagi P kuadrat. Ini adalah jawabannya guys. Lanjut sekarang find the value of Q when P equals to 10. Jadi Q P-nya itu 10 kuadrat. Jadi nilai Q-nya di sini saya dapetin 75 dibagi 100 ya, 0,75. Lalu untuk yang C, di sini tadi kan equation-nya seperti ini. Sekarang Q-nya sepertiga. Nah, kayak gini jadinya. Kalian untuk mencari nilai P, kamu boleh kali silang ya. Jadi ini 3 kali 75. Jadi nilai P square-nya 225. Nah, tadi untuk mencari nilai ini saya ajarkan kalian harus root square. Jadi nilai P itu adalah plus minus root square dari 225. Jadi di sini plus minus 15. Tapi guys, di soalnya sudah di state. Dia hanya minta value of yang negatif saja. Ya guys, hati-hati guys baca soal yang teliti ya. Kalau dia tulisnya possible value, sudah betul kamu harus jawab dua-duanya. Tapi karena dia sudah state minta yang hanya negatif value, berarti jawabannya hanya yang negatif 15. Ya, seperti itu. Lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 4 ya guys. Nomor 4, ya mirip-mirip, tapi ini cube root ya. Oke, nah seperti biasa cari equating root-nya ya. Jadi T, dia bilang direct proportional K kali dari ini ya, cube root dari S. Waktu T-nya 4, ininya 64. Jadi di sini saya dapatin 4K, ini hasilnya 4. K-nya itu 1. Jadi equating-nya, equation-nya itu T, K-nya 1. Ya, seperti ini ya. Jadi untuk dapetin nilai T ketika S-nya 125, hasilnya adalah 5. Kemudian, sekarang ditanya adalah, kalau T-nya 2 nih. Kalau T-nya 2, ini kan seperti ini. Nah, terus mencari nilai S-nya gimana? Untuk buka cube root-nya, kamu harus pangkat 3 di sebelah kirinya. Jadi di sini dapat jawabannya S-nya adalah 8, guys.
Oke, ini adalah jawaban untuk yang page kedua. Masih ada page terakhir ya dari file ini. Ya, kalian boleh pause video ini seperti biasa ya. Kalau merasa terlalu cepat, kita akan lanjut di page ketiga dan ini seperti page terakhir untuk video konten ini ya. Dan kita coba lihat ya. The time T hours needed to complete a job is inverse proportional to N, where N is the number man employed for the job. Oke, jadi dia bilang T time itu K dibagi N. Ya, the job can be complete by 3 men, so K ini bagi 3, ininya 8 hours. K-nya adalah 24. Jadi equations itu T 24 dibagi N ya. Ini jawaban untuk yang nomor 5A guys. Lanjut, berikutnya 5B. Nah, kita tulis dulu 24 dibagi N. Nah, dia bilang find the number of hour needed by 6 men. Jadi kalau 6 men itu 24 dibagi 6. Jadi hasilnya di sini adalah 4 jam. 4 jam. Nah, sekarang C. If the job is to be complete in ini 3/4 jam ya, nggak nyampe sejam. How many men need to be employed? Jadi kamu tulis dulu equatingnya seperti ini. Nah, T-nya itu kan 3/4. Nah, untuk solve kayak gini kamu boleh lakukan kali silang ya. 3 kali N, 4 kali 24. 3N di sini saya dapatkan 4 kali 24 hasilnya 96. Dan N tinggal 96 bagi 3. Hasilnya adalah 32 orang ya yang harus dipekerjakan. Ya kan mau selesai kerjanya cepat, jadi orang yang dipakai harus lebih banyak ya manpower-nya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini cukup ini ya, lumayan ya. Oke, a project manager hire 5 men to complete a job. If he hires 1 more man, the job can be complete 8 days earlier. Assuming that all the men work at the same rate, how many more men should be hired so that the job can be complete 28 days earlier? Nah, soal ini cukup ini ya, berlogika nih. Jadi di sini 5 men complete a job, tapi dia nggak kasih tahu harinya berapa. Nah, saya pakai variabel X ya. Jadi 5 orang ini bisa komplit dalam waktu X day. Ya, kita nggak tahu X day-nya itu berapa lama, nggak tahu pokoknya. Nah, artinya nih guys, kalau satu orang, berarti satu orang itu kan lebih, one man ini kan lebih lama kan? Berarti ini harusnya adalah 5 kali X ya. Perbandingan terbalik guys. Masih ingat ya? Jadi kalau yang ini kamu dibagi 5, yang kanan kamu kali 5. Seperti itu ya. Jadi kalau satu orang yang kerja di project itu 5X lama waktu yang dibutuhkan. Nah, oke ya. Sekarang kalau ada 6 orang, ya kan? Kan if he hires 1 more man, itu berarti totalnya 6 ya. Kita assuming kita ada 6. Ini kan dikali 6 ya. Yang kanan ini berarti dibagi 6. Oke. Jadi 5X bagi 6D. Oke ya. Ini datanya yang sampai saat ini kalian bisa dapetin ya. Semoga kalian bisa ngikutin ya. Nah, jadi ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk 6 orang nih bekerja. 5X dibagi 6. Ya. Nah, dia bilang kalau 6 orang itu bekerja, the job can be complete 8 days earlier. Jadi yang ini bisa lebih cepat dibandingkan hanya 5 orang yang ini. Nah, berarti 8 hari itu adalah, ya, saya tulis sebelah bawah sini ya. Jadi 8 hari itu adalah X dikurang 5X bagi 6. Ya, karena kan ini 5 orang nih yang bekerja butuh X lamanya. Sekarang kalau 6 orang dia 5X per 6. Nah, ini selisihnya adalah 8 hari gitu loh. Ya, jadi ini kita buat 6 per 6, jadi hasilnya 1/6X ya. 1/6X. Jadi X di sini adalah kita kalikan 8 kali 6, jadi 48 hari aslinya gitu ya. Nah, ini sudah ketahuan. Jadi hari aslinya itu adalah 48, guys. Tapi ini belum selesai. Nah, dia kan minta. Jadi sebenarnya 5 men itu selesainya dalam waktu 48 hari. Dia minta berarti ini kalau 1 men itu ya tinggal kamu kalikan ya, 48 kali 5.
ya, 240 hari. Nah, dia minta finish-nya itu 28 hari. Ya, jadi dia minta finish itu 20. Kenapa? Karena 48 dikurangi 28 ya, jadi 20 hari. Nah, terus ini kan dibagi 12 ya guys ya. Dibagi 12 berarti ini kamu kalikan 12 nih. Jadi totalnya butuh 12 man gitu. Nah, ini lagi-lagi nih ada jebakannya ya. Jadi dia tuh nanya how many more. More dalam bahasa Inggris itu artinya tambahannya. Butuh berapa. Jadi project itu sudah meng-hire 5 orang. Nah, jadi karena dia butuh 12, add more berarti berapa? Jawabannya adalah add 7 more guys ya, 7 men. Dapat dari 12 dikurangi 5 yang sudah di-hire mula-mula seperti itu. Ya. Itu adalah penjelasan dari yang nomor 6 guys. Semoga penjelasan saya cukup kalian bisa tangkap ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya untuk yang nomor terakhir, nomor 7. Nomor 7 juga menggunakan perbandingan 3 bagian ya. Jadi ada 7 keran, mau ngisi 3 tangki, ya ternyata ini bisa diisi dalam waktu 45 menit saja. Nah, 7 keran yang sama, kalau cuma ngisi 1 tangki, menurut kalian waktu yang dibutuhkan lebih lama apa lebih sedikit? Jelas lebih sedikit, karena kan tangkinya cuma 1. Ya. Kalau ini kamu bagi 3, berarti yang ini, karena dia lebih sedikit, ya kamu bagi 3 juga, jadi 15 menit. Ya, itu logikanya. Nah, lalu sekarang, kalau 1 tangki ini yang sama, sekarang kerannya nggak cuma, bukan 7, tapi cuma ada 1. Nah, kamu lihat, yang ini kamu bagi 7, tapi karena kerannya hanya dibuka 1, makin cepat apa makin lama? Jelas makin lama dong ya. Berarti yang ini kamu kali guys, sekarang 15 kali 7, didapat 105 ya. Jadi ini harus pintar-pintar bermain logika ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Nah, yang ditanya adalah 5 taps fill one such tank. Jadi ini 5 taps. Sekarang yang ini kamu kalikan 5, mengisi 1 tank yang sama ya. Sudah sebanding ini. Jadi tinggal yang ini kamu bagi 5 guys. Bagi 5 dapatnya hasilnya adalah 21 menit guys. Jadi jawabannya adalah 21 menit ya. Oke, bagaimana guys? Demikian video tutorial atau pembahasan dari konten direct and inverse proportion. Semoga video ini bisa membantu kalian menjawab soal-soal latihan ya. Jika kalian punya pertanyaan, bisa WA ke saya atau drop pertanyaan kalian di dalam kolom komentar. Saya usahakan bisa menjawabnya segera. Terima kasih sudah menonton video ini ya.